Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semua, hari ini Waalaikumsalam. kita akan membahas gimana otak kita melihat desain lewat teori Gestalt. Nah, intinya itu Gestalt membuat kita cenderung menangkap gambar sebagai satu kesatuan, kemudian diiringi detailnya. Nah, contohnya kalau kita sedang melihat poster atau logo, itu terkadang kita langsung paham akan maksudnya, meskipun bentuknya itu belum lengkap. Itu karena otak kita otomatis nyambungin bagian-bagian yang terpisah. Hal ini membuat karya visual lebih gampang untuk dipahami. Untuk itu, di sini kami, kelompok Bunga Tulip, akan menganalisis karya dengan penerapan psikologi Gestalt. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Firani Islami dengan NIM 24021200036. Kemudian ada rekan-rekan saya. Saya Taqiyuddin Al-Abbas dengan NIM 240210056. Saya Farah Yasmin Nurhadi, 240 0033. Saya Fatihah Dayana Falasariga dengan nomor NIM 24021200034. Saya Devita Rahma Anjani dengan NIM 24021 251. Oke, selanjutnya materi akan dibahas oleh Farah Yasmin. Jadi untuk ada judul relatif yang dibuat oleh Congress Cornelius S. pada tahun 1920. Jadi relativity yang menggunakan biaya arsitektur dengan sistem gravitasi yang sangat lemah. Di dalam karya ini terdapat ya, dan melukis arah yang normal. Itu tantangan tersebut membingungkan pandangan dan arah. Hal ini memperlihatkan optik yang kuat. Selanjutnya ada analisis karya. Dalam karya relativity ini, Yang pertama adalah figure, yang kedua adalah continuity, dan yang ketiga adalah context. prinsip figural terlihat ketika batas antara figur seperti tangga dan manusia dengan latar arsitektural yang membuat penonton sulit membedakan lantai, dinding, dan langit-langit karena fokus visual terus bergeser. Prinsip continuity tampak dari garis dan tangga yang saling terhubung. Memandu mata mengikuti jalur yang terlihat logis, namun sebenarnya mustahil dalam konteks ruang dan gravitasi. Untuk prinsip closure, bekerja ketika otak tetap melengkapi bentuk arsitektural dan figur manusia meski sudut pandang berubah ekstrim atau terpotong bidang yang saling beririsan. Hal ini membuat keseluruhan ruang dan figur tetap terbaca utuh meskipun narasinya sangat ambigu. Selanjutnya ada interpretasi karya. Karya Escher seperti Relativity menentang logika visual dengan menciptakan arsitektur mustahil di mana posisi atas dan bawah bersifat relatif. Hal ini mencerminkan ambiguitas persepsi manusia. Melalui manipulasi perspektif dan pemanfaatan prinsip Gestalt untuk menjaga koherensi visual, karya ini menghadirkan dunia yang secara fundamental tidak logis namun tampak nyata. Keunggulan dari karya ini yaitu menarik karena musiknya unik sehingga membuat penonton berpikir dan kecerdikan Escher dalam memadukan perspektif. Sedangkan kelemahan karya ini yaitu visualnya yang rumit, dapat membingungkan, dan karya ini juga kurang menyampaikan cerita atau emosi yang jelas. Pesan dari karya ini ialah relativity menunjukkan bahwa realitas itu bersifat relatif dan apa yang kita anggap sebagai benar tentang ruang atau gravitasi bisa berbeda
tergantung sudut pandang. Di sini Esther mengajak kita melihat hal-hal biasa dengan cara yang baru, sehingga kita terdorong untuk mempertanyakan logika yang selama ini kita anggap pasti. Karyanya bukan hanya permainan visual, tapi juga pesan filosofis tentang bagaimana persepsi kita bisa sangat fleksibel. Dan lewat relativity, Escher mendorong penikmat seni untuk terus bertanya, berpikir kritis, dan lebih terbuka pada beragam cara melihat dunia dan memahami makna. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Fatihah Dida. Karya yang selanjutnya, di sini saya juga ambil dari seniman MCS yang berjudul Bond of Union. Karya ini dibuat tahun 1956 dengan media fotografi yang teplat. Ukurannya 25,1 kali 32,5 cm. Karya ini menampilkan dua kepala manusia, laki-laki dan perempuan, yang digambarkan secara surrealis, dan dua kepala tersebut tidak utuh, melainkan dibentuk oleh pita-pita panjang yang saling melilit dan terjalin secara visual menciptakan ikatan antara keduanya. Latar belakangnya gelap, dipenuhi oleh puluhan bola atau bulatan kecil yang melayang. Beberapa tampak terselipkan di antara lilitan pita. Escher menggunakan kontras tajam antara terang dan gelap untuk menonjolkan tekstur pita dan memberikan fokus dramatis pada figur yang terjalin. Selanjutnya, analisis karya. Prinsip Gestalt yang paling relevan dan dominan dalam karya Bond of Union ini itu adalah continuity. Escher secara eksplisit menggunakan prinsip ini dengan menggambarkan kedua kepala yang terbuat dari pita-pita panjang yang melengkung dan berkelanjutan, di mana mata pemirsa secara alami dipandu untuk mengikuti alur pita dari satu fragmen wajah ke fragmen lain, dan yang paling penting melintasi ruang untuk menyatukan kedua kepala tersebut. Jadi aliran garis yang tidak terputus ini secara visual memaksa kita untuk melihat kedua sosok sebagai bagian dari satu kesatuan materi. Secara sempurna merepresentasikan makna utama karya ini, yaitu ikatan kesatuan. Interpretasi karyanya, karya ini itu menyimbolkan ikatan persatuan yang mendalam antara dua individu. Kepala yang terbuat dari pita-pita yang saling melilit dan berkelanjutan menunjukkan bahwa identitas mereka melebur menjadi satu kesatuan. Kita mewakili aliran waktu dan dalam hubungan, sedangkan bola-bola di latar belakang menempatkan kesatuan ini dalam konteks kosmik atau eksistensial. Untuk keunggulannya, penggunaan pita yang melilit untuk menciptakan wajah adalah solusi visual yang cerdas dan orisinal untuk melambangkan ikatan dan kesatuan. Kelemahannya, penggunaan kontras tinggi khas Escher, meski efektif, dapat terasa monokromatik dan kurang dinamis dalam hal palet warna, membatasi aspek emosional yang bisa dimunculkan oleh warna. Yang terakhir, pesan yang dapat diambil dari karya ini itu untuk menantang penikmat seni untuk merefleksikan sifat dasar dari persatuan dan dualitas. Pesan utamanya adalah bahwa dalam hubungan yang mendalam, kedua individu tidak hanya berinteraksi, tetapi hanya secara harfiah, terjalin dan saling membentuk, menciptakan entitas ketiga yang lebih kompleks daripada jumlah bagiannya. Karya ini mengajak penikmat seni untuk merenungkan sejauh mana identitas pribadi kita melebur dan terbagi ketika kita memasuki ikatan yang erat. Apakah ikatan tersebut membebaskan atau justru membatasi? Akhirnya dengan menggunakan bentuk kata yang mengalir tanpa henti, Escher menyampaikan pesan bahwa ikatan sejati adalah sebuah proses berkelanjutan, melampaui waktu dan fisik yang keberadaannya dikelilingi oleh misteri kosmik yang diwakili oleh bola-bola di latar belakang. Oke, selanjutnya karya akan dianalisis oleh Devita. Karya selanjutnya berjudul Flame Feeling 2 dari seniman MC Escher pada tahun 1957. Untuk teknik yang digunakan itu lintograf atau cetak batu pada kertas dengan ukuran kurang lebih 31,7 kali 37 cm. Nah, Flame Feeling 2 ini adalah karya grafis hitam putih yang menampilkan banyak figur manusia, hewan, dan makhluk fantasi yang saling mengisi ruang seperti puzzle tanpa celah.
Setiap bentuk berbagi batas sehingga satu figur dapat menjadi latar bagi figur lainnya. Meskipun objeknya beragam, gaya garis dan arsiran yang seimbang, permainan gelap terang, serta ilusi visual yang berubah tergantung fokus mata membuat penonton terus menemukan bentuk baru. Texture menunjukkan bahwa ruang yang rumit dapat menjadi teratur ketika diisi dengan bentuk-bentuk yang saling terkait. Untuk prinsip Gestalt yang ada itu ada 3 di sini. Ada yang pertama continuity atau kesinambungan. Transformasi dari pola kotak dasar burung geometris, burung nyata mengikuti alur visual yang mengalir tanpa putus. Sehingga mata penonton otomatis mengikuti perjalanan pembebasan dari bentuk terkait menuju bentuk bebas. Figur ground atau figur latar, burung-burung muncul dari bidang kotak yang semula menjadi latar, lalu menjadi figur utama, sehingga menjadi permainan persepsi di mana suatu yang awalnya tampak sebagai latar tiba-tiba berubah menjadi objek, mendukung tema kemunculan dari keterikatan menuju kebebasan, dan closure atau kelengkapan. Beberapa burung di bagian tengah tidak tergambar sepenuhnya, namun otak tetap melengkapi sebagai bentuk utuh, memungkinkan proses transformasi tampak halus meskipun bentuknya tidak lengkap. Untuk interpretasi karya, dan feeling 2 itu menggambarkan berbagai bentuk kehidupan yang hidup berdampingan dalam satu ruang teratur, meski penuh keragaman. Pergeseran antara figur dan latar menunjukkan bahwa perspektif selalu berubah, sehingga makna tidak berasal dari satu bentuk tertentu, melainkan dari hubungan antar bagian yang saling mengisi dan saling bergantung. Untuk keunggulan karya ini terletak pada pola visual yang kompleks, namun tetap harmonis, penggunaan visual yang kuat, serta konsistensi gaya yang membuat berbagai figur tampak menyatu dan menarik untuk diamati, lebih analitis daripada naratif. Lalu kelemahan pada karya ini terletak pada kerumitan detailnya yang membingungkan karena tidak memiliki titik fokus yang jelas. Kontrasnya cenderung rata sehingga beberapa bentuk sulit terbaca, dan minimnya ekspresi emosional membuat karya ini terasa lebih analitis daripada naratif. Pesan dari karya ini menyampaikan bahwa setiap makhluk dan setiap bagian dari kehidupan itu saling terhubung. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Apa yang kita lihat sebagai pusat perhatian bisa berubah menjadi latar, menunjukkan bahwa perspektif manusia selalu relatif. Escher ingin mengingatkan bahwa dalam kerumitan dan kearoganan dunia, selalu ada pola dan keteraturan yang membuat semuanya dapat hidup berdampingan. Oke, selanjutnya analisis karya akan dibacakan oleh Takyudin. Selanjutnya ada karya yang berjudul Up and Down. Identitas karya Up and Down, seniman Maurice Cornelis Escher. Tahun pembuatan sekitar 1947, teknik media litograf atau cetak batu pada kertas, ukuran gambar sekitar 34,1 kali 23,6 cm. Deskripsi karya itu, Up and Down adalah menggambarkan sudut pandang seorang yang sedang berada di bagian bawah sebuah ruang seperti sumur atau lorong tegak, yang mana di bagian bawah terlihat tangan yang memegang tangga. Sementara pandangan ke atas menampilkan bahwa pemandangan yang tidak biasa, seperti pepohonan, bangunan, ruang luar, dan elemen arsitektur yang tampak terbalik, seolah dunia di atas memutar arah gravitasi. Sedangkan tekstur garis dari ukiran kayu membuat ruang tampak melengkung dan di dalam, menciptakan ilusi perspektif yang membingungkan, namun sangat khas gaya Escher. Selanjutnya ada analisis karya. Prinsip Gestalt yang paling dominan dalam karya ini adalah figur ground. Escher sengaja membuat batas antara figur dan latar menjadi kabur sehingga mata sulit menentukan mana yang menjadi pusat dan juga mana yang menjadi ruang pendukung. Tangan sebagai figur awalnya terlihat jelas, tetapi ketika pandangan bergerak ke atas, ruang yang seharusnya menjadi latar justru menggeser posisinya menjadi figur baru.
Pergantian peran ini menciptakan ilusi ruang yang terus berubah, membuat penonton kehilangan orientasi dan memaksa otak untuk terus menafsirkan ulang struktur gambar. Prinsip ini menjadi inti dari ilusi perspektif dalam karya tersebut. Kemudian ada interpretasi karya. Karya ini menggambarkan bahwa apa yang kita lihat tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Saat seseorang berusaha keluar dari sebuah situasi atau mencoba mencari arah baru, dunia yang terlihat justru membingungkan dan tidak stabil. Escher menunjukkan bahwa perspektif manusia mudah berubah dan seringkali tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Karya ini dapat dimaknai juga sebagai refleksi tentang ketidakpastian hidup, bagaimana realitas dapat terasa terbalik dan jalan dapat membuatnya melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali baru. Keunggulan dari karya ini adalah sangat kuat secara konsep dan juga teknis. Ilusi ruangnya memancing rasa penasaran dan membuat penonton terus memikirkan logika di baliknya. Penguasaan pikiran kayu Escher juga luar biasa, terlihat dari detail garis, tekstur, dan juga kedalaman ruang yang tercipta. Kelemahan karyanya, karena kompleksitas visualnya, sebagian penonton mungkin agak sulit menangkap maksud karya tanpa penjelasan. Struktur ruang juga terlalu rumit, dapat menyebabkan kebingungan sehingga bagi sebagian orang karya ini terasa terlalu teknis atau lebih seperti eksperimen visual dibanding karya yang emosional. Makna dan juga pesannya yaitu makna yang ingin disampaikan adalah bahwa kenyataan tidak selalu sederhana kelihatannya. Perspektif dapat menipu dan juga apa yang kita anggap sebagai jalan keluar atau arah yang benar bisa saja berubah ketika kita melihatnya dari sudut yang lain. Dengan kata lain, karya ini mengajak kita untuk tidak mudah percaya pada satu perspektif saja dan untuk selalu membuka diri terhadap kemungkinan bahwa pemahaman kita bisa saja keliru. Oke. Baik, eh, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.